Selamat siang, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 6 pengantar Cloud Computing tentang layanan cloud dengan dosen pengampu Rudi Hartono STMkom. Sebelum saya mempresentasikan tugas 6 saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angel Lauditio Barimbing dengan NIM 4151911024. Pada presentasi kali ini, kita dapat mampu memahami layanan yang ada di dalam cloud computing. Berikut materi-materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Pendahuluan. Layanan cloud memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakannya dari hosting tradisional. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan, dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Sebuah cloud bisa berlabel private atau public. Public cloud menjual layanan ke siapapun di internet, sedangkan private cloud adalah jaringan proprietary atau data center yang mensuplai layanan-layanan terhost kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Layanan cloud computing. Apa itu layanan cloud computing? Cloud computing adalah penyedia IT research di internet yang bisa didapatkan sesuai kebutuhan. Dengan adanya cloud computing, developer maupun bagian lain dari IT perusahaan bisa fokus pada hal-hal penting. Keberadaan cloud computing menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu dalam dunia bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan di mana kamu dapat menyimpan atau mengakses data dari berbagai lokasi secara online. Jika kamu ingin mulai mengadopsi teknologi cloud, setidaknya kamu harus memahami tentang model layanan cloud. Biasanya ada 3 model layanan cloud untuk dibandingkan: perangkat lunak sebagai layanan, platform sebagai layanan, dan infrastruktur sebagai layanan. Apa itu software as a service? Software as a service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Layanan ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Layanan ini memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kita menggunakan model layanan ini, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kamu gunakan, seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Software as a service ini memiliki beberapa karakteristik seperti berikut: dikelola dari lokal pusat, di-host di server jauh, dapat diakses melalui internet, dan pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Software as a service ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah jika kita menggunakan model layanan ini, kita bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung oleh internet. Kerugian dari layanan ini adalah ketika kita menggunakan model layanan ini, kita tidak memiliki kendali atas layanan aplikasi yang kita gunakan. Jadi ketika kita menggunakannya, kita tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, ada beberapa kerugian juga dalam model layanan ini, seperti interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan
kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, dan keterbatasan fitur dan performa. Saat ini banyak sekali layanan software as a service di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Beberapa contohnya seperti Google G Suite, Dropbox, Salesforce, dan masih banyak lagi. Kapan menggunakan software as a service? Ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Layanan model ini sendiri bisa digunakan oleh siapapun untuk kebutuhan apapun. Kita juga bisa menggunakan layanan model ini sesuai kebutuhan. Platform as a service. Apa itu platform as a service? Adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Platform as a service ini juga memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kita menggunakan layanan model ini, ketika kita menggunakan layanan model software as a service, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Platform as a service ini memiliki karakteristik tersendiri, seperti dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama dan mengintegrasikan layanan web dan basis data. Platform as a service ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah ketika kita menggunakan layanan model ini, maka kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi, kita bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu juga memiliki keuntungan-keuntungan seperti dapat diukur, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodaan yang dibutuhkan, dan migrasi lebih mudah ke modul hybrid. Sedangkan kerugian dari platform as a service ini adalah kita menemukan beberapa masalah yang bisa kita temukan, yaitu seperti masalah keamanan, fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan adalah seperti keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kita harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Sama halnya dengan software as a service, platform as a service ini juga memiliki banyak contoh. Berikut beberapa contohnya seperti Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, dan masih banyak lagi. Kapan menggunakan platform as a service ini? Ketika kita ingin merampingkan alur kerja ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka platform as a service ini solusinya. Sangat bermanfaat jika ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kita dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan ini menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruangan data center. Layanan ini memungkinkan kita menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Infrastruktur as a service ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Layanan yang sangat skabel, banyak pengguna di satu perangkat, dinamis, dan fleksibel.
Infrastruktur as a service ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika infrastruktur as a service ini merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan perangkat dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Dan ini beberapa keuntungan kita menggunakan layanan ini. Seperti research dapat dibeli sesuai kebutuhan, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi, model cloud computing yang paling fleksibel. Sedangkan kerugiannya saat kita menggunakan model layanan computing ini, kita harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh populer infrastruktur as a service ini adalah termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, dan masih banyak lagi. Kapan menggunakan infrastruktur as a service? Sama halnya software as a service dan platform as a service, ada beberapa situasi khusus ketika infrastruktur as a service paling menguntungkan. Ketika kamu mempunyai startup dan perusahaan kecil, mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak, kapan saja kamu tidak yakin dengan tuntunan aplikasi baru, infrastruktur as a service ini menawarkan banyak fleksibilitas dan skabilitas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata salah. Sekian dan terima kasih. It's hard, it's cold.